Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etos dan kode etik keilmuan dengan anggota kelompok 1 Muhammad Hafiz Lutfiansah NIM 064, 2 Ajita Nadabuana 067, 3 Ika Rasyana Atika Sari NIM 084. Pendahuluan. Etos diperlukan sebagai semangat pencarian yang memotivasi pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tidak akan berjalan sekalipun dana dan fasilitas lain tersedia, bila tidak ada semangat pencarian pengetahuan sebagai motivasinya. Sementara kode etik diperlukan sepanjang proses pengembangan ilmu sejak awal sampai akhir, bahkan dalam penerapannya. Pembahasan etos keilmuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 nampak bahwa semangat keilmuan merupakan salah satu sisi dari dua semangat kembar. Sementara sisi lainnya adalah semangat tauhid. Semangat tauhid terlihat pada penyadaran asal muasal manusia bahwa ia makhluk Tuhan yang diciptakan dari segumpal darah. Sementara etos keilmuan terlihat pada penyadaran etis bahwa Tuhan selain pencipta juga pemurah yang memberikan ilmu kepada manusia lewat hasil goresan penanya. Kode etik keilmuan. Sebuah tawaran tentang kode etik Islami untuk pengembangan ilmu telah direkomendasikan dalam sebuah seminar internasional tentang pengetahuan dan nilai di Stockholm, Swedia, 1981. Tawaran kode etik yang dimaksud masih bersifat umum, terdiri dari 10 nilai, yaitu tauhid, khilafah, ibadah, ilm, halal, haram, adil, zulm, istilah, dan dia. Dari 10 nilai itu, nilai yang paling mendasar adalah tauhid yang biasanya bermakna keesaan Tuhan. Dari tauhid lahirlah kata khilafah. Allah memberikan sebuah mandat kepada manusia untuk menjadi wakilnya di muka bumi, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya tetapi bertanggung jawab kepada Allah. Ibadah yang berarti kontemplasi terhadap keesaan Tuhan. Memang banyak manifestasinya. Salah satu manifestasi ibadah adalah suatu kehidupan yang secara terus-menerus mengabdi dan patuh kepada Allah. Ilm dilihat dari sumbernya, dapat dipilih antara yang bersumber dari wahyu dan yang bersumber dari non-wahyu. Mengingat ilmu yang dikembangkan bukanlah untuk kepentingan umum, tapi untuk pengabdian kepada Allah. Halal mencakup semua ilmu dan kegiatan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Adapun haram yang mencakup semua ilmu dan kegiatan yang merusak manusia dan lingkungannya, baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual. Wacana integrasi keilmuan. Ada 3 model paradigma atau konsep dasar keilmuan ketika orang membangun sains Islam. Yaitu yang pertama, islamisasi ilmu pengetahuan. Paradigma islamisasi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Syed Nauqid Al-Atas. Dalam berbagai literatur yang tersebar, Al-Atas menyimpulkan bahwa suatu usaha islamisasi ilmu harus dimulai melalui kajian mendalam terhadap asas-asas metafisika, epistemologi Islam yang telah dirumuskan dengan elegan oleh pemikir Islam klasik. Yang kedua, pengilmuan Islam. Proses pengilmuan Islam melalui 2 metode, yaitu integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi adalah mengintegralisasian kekayaan keilmuan oleh manusia dengan wahyu. Sedangkan objektifikasi ialah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. Yang ketiga, integrasi interkoneksi keilmuan. Selain 2 paradigma tersebut, kini muncul paradigma ketiga dalam wacana sains Islam, yaitu integrasi interkoneksi. Paradigma integrasi interkoneksi digagas oleh M. Abdullah. Ini mencoba mentrialogikan antara nilai-nilai subjektif, objektif, dan intersubjektif. Agenda penelitian untuk membangun kerangka metodologi fundamental filosofi yang dikaitkan langsung dalam bidang studi agama-agama
dan studi keislaman yang bertujuan untuk memberikan masukan untuk pemecahan persoalan pluralitas keagamaan adalah ibarat mencari jarum yang jatuh di tengah kegelapan malam. Ia perlu senter untuk menerangi tempat sekitar jatuhnya jarum tersebut untuk menemukannya. Senter tersebut adalah bertemunya ketiga klaster keilmuan bidang agama ilmu pola, bentuk hubungan seperti pertemuan dan dialog kritis antara ilmu-ilmu. 3. Paradigma keilmuan. 1. Paradigma mazhab Islamization of knowledge. Sifat subjektivitas. Tokoh Al-Attas dan Ismail Al-Faruqi. 2. Mazhab scientification of Islam. Sifat objektivitas. Tokoh Arkon Fazlur Rahman Kuntowijoyo. 3. Integrasi interkoneksi saintifik atau hadarat al-ilmi, atau hadarat al-falsafah, kontrainer atau hadarat an-nas. Sifat sirkulatif hermeneutis antara subjektivitas atau hadarat an-nas, objektivitas atau hadarat al-ilm, dan subjektivitas atau hadarat al-falsafah. Tokoh Muhammad Amin Abdullah. Kesimpulan. Etos keilmuan. Etos keilmuan itu telah menumbuhkan proses belajar mengajar dan penelitian yang pada gilirannya telah menimbulkan perkembangan ilmu, baik yang lama maupun yang baru, dalam berbagai cabangnya. Kode etik keilmuan. Sebuah tawaran tentang kode etik Islami untuk mengembangkan ilmu telah direkomendasikan dalam sebuah seminar internasional tentang pengetahuan dan nilai di Stockholm, Swedia tahun 1981. Tawaran kode etik yang dimaksud masih bersifat umum, terdiri dari 10 nilai, yaitu tauhid atau keesaan atau kesatuan, khilafah atau perwakilan, ibadah, ilmu, halal, haram, adil atau keadilan, zuhlum atau penindasan, istisalah atau kepentingan umum, dan diyak pemborosan atau kesia-siaan. Wacana integrasi keilmuan. Ada 3 model paradigma atau konsep dasar keilmuan ketika orang membangun sains Islam, yaitu 1. Islamisasi ilmu pengetahuan. 2. Pengilmuan Islam. 3. Integrasi interkoneksi keilmuan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.